Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita mata kuliah anak dengan hambatan pendengaran ya. Oke, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan RPS terkait anak dengan hambatan pendengaran, dan salah satunya kita akan mempelajari tentang asesmen bagi anak dengan hambatan pendengaran. Oke, baik, karena pembelajaran kita terintegrasi dengan si Pejar, jadi seluruh materi yang akan kita bahas hari ini sudah saya upload di si Pejar, dan juga tugas-tugas yang nantinya akan dikerjakan juga bisa dilihat di si Pejar, gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu tentang pemahaman kalian terkait asesmen. Nah, apa itu asesmen, gitu ya? Asesmen. Apa itu asesmen? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan. Apa itu asesmen? Asesmen itu sama tidak dengan tes, evaluasi? Itu sama atau tidak? Sama? Atau berbeda? Kalau berbeda, perbedaannya di mana? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin tahu pemahaman kalian tentang asesmen. Bedanya apa dengan mungkin tes atau evaluasi gitu? Kalau evaluasi seperti apa? Selama ini kan kalian sudah pernah itu ya melewati proses yang namanya ujian akhir semester gitu ya. Nah, itu bagian dari proses evaluasi. Kalau proses evaluasi itu biasanya diawali dengan apa? Tekniknya boleh dengan menggunakan teknik tes, oke. Terus kemudian kalau dilakukan sebuah evaluasi, berarti sebelumnya itu ada proses apa? Belajar dulu, betul, ada proses belajar dulu, ada proses intervensi dulu, sehingga untuk mengetahui ketercapaian sebuah kompetensi itu dilakukan sebuah evaluasi. Nah, lalu kalau tes itu hanya bagian dari evaluasi, karena evaluasi bisa dilakukan dengan teknik tes maupun teknik non-tes. Nah, nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut terkait asesmen. Sebelumnya saya ingin tahu tentang asumsi yang mendasari, kenapa sih kita itu perlu melakukan proses yang namanya asesmen. Kita gambarkan seperti ini ya, bahwa di sekolah itu terdiri dari berbagai macam peserta didik ya. Tentunya setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang sangat unik atau berbeda-beda. Nah, lalu dengan karakteristik yang berbeda-beda itu membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda, sehingga implikasinya sebuah kurikulum itu seharusnya bisa memfasilitasi perbedaan karakteristik pada setiap peserta didik. Nah, bagaimana sebuah kurikulum itu bisa disusun supaya dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik? Maka perlu dilakukan yang namanya asesmen. Oke, baik. Nah, ini penjelasan terkait perbedaan tes, evaluasi, dan juga asesmen. Nah, kalau tes ini biasanya bersifat kuantitatif untuk mendapatkan data yang biasanya bersifat kuantitatif. Nah, untuk tes ini juga biasanya kondisinya itu terkontrol ya, dan tujuannya untuk mengetahui kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, hasil yang digunakan itu untuk mengukur dan menilai kedudukan individu tersebut dalam sebuah kelompok. Nah, untuk hasil tesnya ini sendiri tidak dapat menjelaskan secara utuh sebetulnya tentang keadaan yang sesungguhnya pada seorang individu. Ya, hasil tes ini tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, contohnya adalah tes IQ. Mungkin kalian pernah ya mengikuti tes IQ ya, kemudian kalian mendapatkan skor misalnya rata-ratanya kan 100 ya, kalian 120 lah katakan gitu. Atau mungkin ada juga teman kalian yang mendapatkan skor 99, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita kategorikan dalam kondisi normatif itu kan skor IQ-nya 100 ke atas ya. Di bawahnya berarti mengindikasikan adanya hambatan pada
fungsi intelektualnya, baik itu mungkin nanti slow learner atau masuk dalam kategori tunagrahita, begitu ya. Nah, setelah kita katakanlah mengetahui hasil skor tes IQ-nya itu 99, padahal yang kita ketahui sejauh ini teman kita itu memiliki kognitif yang rata-rata. Nah, tapi hanya dengan tes kita tidak bisa mengetahui mengapa kok teman kita yang selama ini kita nilai sebagai anak yang normatif tetapi menunjukkan tes IQ-nya yang di bawah rata-rata, sehingga perlu dilakukan yang namanya asesmen. Nah, kalau asesmen ini prosesnya itu lebih sistematis, kemudian tujuannya memang mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi peserta didik itu untuk penyusunan program pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, data yang diperlukan itu lebih ditekankan kepada pertanyaan mengapa. Ya, jadi dengan asesmen ini kita bisa menjawab. Misalnya, teman kita tadi mendapatkan skor 99 katakanlah. Nah, melalui proses asesmen ini dapat diketahui, oh mengapa kok teman kita yang kategorinya normatif ini mendapatkan skor IQ 99. Nah, itu bedanya antara tes dan asesmen. Lalu bedanya dengan evaluasi apa? Kalau evaluasi seperti yang tadi sudah dibahas ya, ini tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang kemampuan peserta didik dalam menguasai sebuah kompetensi yang sudah dipelajari. Jadi memang ada sebuah intervensi dulu, baru berdasarkan intervensi itu dievaluasi kompetensi yang dicapainya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, hasilnya juga digunakan untuk menilai kedudukan individu itu dalam kelompoknya. Jadi untuk membandingkan kondisi A dengan kondisi B dalam sebuah kelompok. Gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, next. Nah, lalu kita akan membahas lebih lanjut tentang asesmen. Nah, asesmen ini apa gitu ya? Asesmen ini kan tadi sudah kita lihat perbedaannya antara tes, evaluasi, asesmen. Nah, secara definitif asesmen ini adalah upaya yang dilakukan sebagai suatu proses pengumpulan informasi ya tentang peserta didik yang tujuannya adalah digunakan untuk membuat sebuah keputusan terkait anak tersebut atau peserta didik tersebut. Jadi melalui proses asesmen ini akan diketahui, akan menjawab pertanyaan mengapa, akan diketahui potensi yang dimiliki peserta didik itu seperti apa, lalu hambatan yang dimiliki peserta didik itu seperti apa, lalu program yang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu apa. Nah, di situ inti dari proses asesmen seperti itu ya. Oke. Lalu untuk tujuan asesmen, ada beberapa tujuan asesmen. Yang pertama adalah proses penjaringan. Nah, katakanlah individu yang akan kita asesmen itu memang individu yang sudah teridentifikasi memang memiliki hambatan pendengaran, sehingga aspek apa yang akan kita asesmen katakanlah sudah kita tentukan, misalnya aspek kemampuan membaca pemahaman anak, misalnya gitu, atau aspek kemampuan membaca permulaan anak. Nah, di sini proses asesmen itu bertujuan yang pertama untuk menjaring siapa-siapa saja peserta didik di kelas ini yang memang mengalami hambatan dalam kemampuan membaca permulaan, misalnya. Gitu, tujuan pertama itu. Lalu untuk ruang lingkup asesmen. Nah, ada dua ruang lingkup asesmen. Yang pertama adalah asesmen perkembangan. Aspek apa saja yang bisa kita lihat dalam aspek asesmen perkembangan adalah yang pertama aspek kognitif. Lalu aspek persepsi, bicara dan bahasa, motorik, ada juga sosial dan juga emosi. Lalu untuk akademik adalah membaca, menulis, dan berhitung. Nah, asesmen ranah perkembangan ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena area perkembangan ini sebagai prerequisite kemampuan akademik seseorang. Jadi ya, meskipun kita melakukan proses asesmen akademik, tetapi kita juga harus melihat dari prerequisite-nya. Misalnya, prerequisite kemampuan membaca adalah kemampuan kognitif dasar. Berarti yang harus kita kembangkan dalam sebuah instrumen asesmen itu adalah juga pada area
perkembangannya. Karena tujuan, kita lihat lagi ya, tujuan dalam proses asesmen itu juga untuk menjawab pertanyaan mengapa? Kenapa anak kok sering kesulitan dalam penjumlahan bersusun? Oh, ternyata konsep simpan ya. Karena dalam penjumlahan bersusun ada konsep meminjam ya. Nah, itu perlu dimatangkan dulu. Nah, itu bisa diketahui melalui proses apa ya? Asesmen. Kalau hanya tes ya, oh anak ini salah, anak ini benar, itu aja kan yang bisa kita peroleh. Tapi kalau asesmen tidak, kita bisa memperoleh data. Oh, kenapa anak ini selalu salah dalam penjumlahan atau pengurangan bersusun? Oh, ternyata konsep pinjam itu belum dipahami dengan baik, konsep puluhan, konsep satuan itu belum dipahami dengan baik. Itu semua bisa dijawab melalui proses yang namanya asesmen. Oke, kemudian untuk teknik asesmen. Nah, tadi kita juga sudah membahas sekilas ya terkait beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam proses asesmen. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan asesmen itu dilakukan? Tadi saya sudah spill sedikit ya tentang asesmen itu bersifat bla 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 bla. Oke, continue, betul. Jadi kapan asesmen itu bisa dilakukan? Sebelum proses pembelajaran, berarti dalam proses perencanaan pembelajaran, saat proses pembelajaran, atau setelah proses pembelajaran gitu. Kenapa itu semua perlu dilakukan? Karena kita ingin mengetahui juga kemajuan program yang sudah dilakukan itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa kita gali melalui proses yang namanya asesmen. Kemudian di mana asesmen dilakukan? Sebaiknya di mana? Di sekolah atau di rumah atau di mana? Tergantung kebutuhan. Oke. Boleh di sekolah, boleh di rumah, atau di lingkungan yang memang anak itu banyak berinteraksi. Tergantung asesmen yang akan kita lakukan itu asesmen aspek apa? Akademikah atau perkembangankah? Gitu ya. Tapi diusahakan dalam proses asesmen itu harus dikondisikan dalam keadaan yang senyaman mungkin bagi anak, sehingga apa yang ditampilkan oleh anak itu betul-betul menggambarkan kemampuan dan juga hambatan yang dimiliki peserta didik gitu ya. Jadi kita menentukan teknik apa itu tergantung dari asesmen yang akan kita lakukan. Oke, lalu untuk screening. Jadi dalam proses asesmen itu ada proses yang namanya screening. Apa itu screening? Tadi sudah sekilas sudah ya di awal ya. Apa itu screening? Penjaringan. Oke. Screening itu adalah proses penjaringan. Oke. Atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan peserta didik yang mengalami hambatan belajar tertentu, tergantung nanti asesmen yang akan kita lakukan itu pada aspek apa gitu ya. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk menemukan peserta didik yang diduga memiliki hambatan belajar pada aspek perkembangan ataupun akademik ya. Kemudian hasilnya itu dijadikan sebagai dasar dalam mengambil langkah selanjutnya gitu, atau mungkin dalam merancang program bagi peserta didik tersebut. Nah, berupa asesmen yang lebih akurat atau lebih lanjut lagi. Nanti beda ya instrumen yang akan digunakan pada saat screening dan juga pada saat asesmen lanjut. Tentunya lebih detail lagi dalam proses asesmen lanjut, gitu ya. Nah, untuk instrumen screening, ini biasanya berupa panduan wawancara atau hanya lembar pengamatan atau observasi. Tetapi dalam proses asesmen lanjut ini lebih kompleks lagi, yaitu bisa menggunakan teknik tes. Kalau ini hanya bagian kecil dari teknik non-tes ya. Tapi kalau untuk asesmen lanjut nanti bisa menggunakan teknik tes dan juga teknik non-tes. Oke. Lalu untuk asesmen lanjut,
Nah, untuk asesmen lanjut, nah ini tujuannya adalah untuk menggali lebih lanjut ya, berdasarkan hasil screening ya, hasil penjaringan tadi, siapa saja yang diduga mengalami hambatan dalam kemampuan belajar atau mungkin dalam aspek perkembangan, maka ditindaklanjuti melalui proses asesmen lanjut, tetapi dasarnya adalah proses screening gitu ya. Kemudian untuk tujuannya adalah yang pertama, menggali komponen-komponen yang merupakan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi dari beberapa aspek ini kita tentukan apa, misalnya kemudian kita gali potensinya seperti apa pada aspek yang sudah kita tentukan, misalnya pada kemampuan membaca permulaan, kita gali potensi-potensi atau kemampuan yang sudah dimiliki itu apa, lalu kesulitannya di mana, ya. Kemudian untuk strategi asesmen lanjut, nah ini adalah salah satu contoh asesmen membaca permulaan. Katakanlah kita sudah melakukan screening pada beberapa peserta didik, pada semua peserta didik yang ada di kelas ini. Lalu berdasarkan keseluruhan peserta didik itu terscreening 5 peserta didik. Nah, 5 peserta didik ini juga belum tentu dia mengalami hambatan pada membaca permulaan karena masih dugaan awal ya. Jadi untuk menggali secara lebih lanjut maka dilakukan proses asesmen, misalnya asesmen membaca permulaan. Nah, kita dalam mengembangkan sebuah instrumen asesmen itu harus mengetahui milestone atau tugas-tugas perkembangan pada aspek yang akan kita asesmen. Misalnya sebagai contoh ini kan asesmen membaca permulaan ya. Nah, di sini kita harus melihat berdasarkan kurikulum karena kan ini masuk bagian pada asesmen akademik ya. Jadi dasarnya adalah sebuah kurikulum. Misalnya anak ini kelas 1 semester 2. Nah, maka kita bisa menggunakan kurikulum yang digunakan pada anak kelas 1 semester 2 atau juga bisa lebih diturunkan lagi di semester 1. Nah, lalu kita identifikasi indikatornya apa berdasarkan kurikulum itu. Oh, ternyata indikatornya misalnya anak mampu membaca vokal dan konsonan atau capaian pembelajarannya apa. Sekarang kan lebih ke kurikulum merdeka ya. Capaian pembelajarannya itu apa? Lalu tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, kita lihat, kita bisa breakdown, kita bisa masukkan dalam sebuah indikator. Nah, berdasarkan indikator ini, lalu kita bisa kembangkan sebuah instrumen. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena aspek perkembangan itu adalah sebagai prerequisite kemampuan akademik ya, maka dalam aspek kemampuan membaca juga kita harus melihat prerequisite-nya apa. Nah, setelah kita mungkin pahami secara teoritis, yang menjadi prerequisite kemampuan membaca permulaan adalah kesadaran visual dan kesadaran linguistik. Maka aspek-aspek ini juga yang harus kita kembangkan menjadi sebuah instrumen. Itu ya, seperti itu kira-kira prosesnya. Kemudian proses selanjutnya adalah melaksanakan asesmen dan melakukan analisis hasil asesmen. Proses yang harus dilakukan adalah yang pertama menyusun ya atau mengidentifikasi hasil kerja peserta didik. Lalu juga kita harus mendeskripsikan hasil kerja seperti apa, membuat kesimpulan dan juga membuat sebuah rekomendasi. Oke, itu. Nah, ini adalah gambaran prosedur asesmen yang harus kita lalui ketika kita akan melakukan proses asesmen bagi anak dengan hambatan pendengaran. Nah, ini ya. Jadi dalam proses screening ini kita bisa melakukan proses wawancara atau mungkin proses observasi kepada peserta didik. Jadi dalam proses screening nanti kita akan mencari tahu
apakah si A, si B, si C ini diduga mengalami hambatan belajar dan perkembangan, khususnya mungkin kita sudah tentukan asesmen kemampuan membaca permulaan. Apakah dari peserta didik kelas ini ada yang diduga mengalami hambatan dalam kemampuan membaca permulaan? Katakanlah gitu ya. Oh, ternyata yang terscreening adalah 5 orang dari misalnya 9 orang. Nah, 5 orang ini yang nantinya akan dilanjutkan dalam proses asesmen lanjut. Nah, tekniknya lebih variatif lagi karena asesmen tadi tujuannya untuk menjawab pertanyaan mengapa, bukan hanya apa ya, tapi mengapa, sehingga teknik yang dilakukan bisa menggunakan teknik tes dan juga teknik non-tes. Lalu diketahui pada aspek mana dan hal apa peserta didik ini memiliki kelebihan, pada aspek apa, hal apa peserta didik ini memiliki hambatan gitu. Lalu disusunlah sebuah profil tentang peserta didik tersebut. Kemudian seperti yang tadi disampaikan, ketika berdasarkan hasil asesmen ternyata kondisinya bukan ranah kita sebagai pendidik untuk melakukan intervensi, maka harus dilakukan referral. Nah, kemudian mungkin ada beberapa saja yang perlu direferral ya. Ternyata dari 5 tadi yang sudah terscreening hanya 1 saja yang perlu direferral, yang 4-nya langsung bisa kita susun sebuah program pembelajaran. Oke, baik. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, Oke, silakan. izin bertanya. Ya. Asesmen itu apa hanya untuk anak yang sudah kayak ini anak berkebutuhan khusus, itu apakah hanya untuk itu asesmen itu? Oke, bagus pertanyaannya. Asesmen itu tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sudah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus, karena anak reguler pun pada kondisi tertentu memang mengalami hambatan, betul tidak? Contohnya saya sangat sulit, saya memang tidak teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus atau individu dengan kebutuhan khusus, tapi pada mata pelajaran tertentu saya mungkin sangat kesulitan gitu ya untuk memahami materi-materi tersebut gitu, misalnya dalam mata pelajaran matematika gitu ya. Jadi asesmen tidak hanya diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus saja, tetapi diperuntukkan pada semua peserta didik. Karena tadi saya sudah sampaikan ya, asesmen harus bersifat adil gitu ya. Semua individu itu memiliki kesempatan untuk dilakukan proses yang namanya asesmen, karena asesmen ini kan bukan untuk memberikan judgement ya, tetapi untuk menggali potensi yang dimilikinya itu apa, hambatan yang dimiliki itu apa, program yang dibutuhkan itu apa. Dan tidak semua atau tidak harus anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan program-program yang mungkin bersifat individual ya kan. Kita juga pada kondisi tertentu membutuhkan program-program yang bersifat individual. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Sekarang kita masuk diskusi ya, masuk sesi diskusi. Silakan dibagi menjadi beberapa kelompok. Minggu lalu saya sudah menyampaikan pada masing-masing kelompok ini untuk mencari milestone atau tugas-tugas perkembangan, baik itu pada aspek perkembangan atau mungkin pada aspek akademik, sehingga kalian bisa menentukan asesmen apa yang akan kalian kembangkan. Nanti salah satu dari kelompok silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo silakan. Bisa dibentuk kelompok dulu, kemudian diskusi. Oke, itu ya. Untuk komponennya ini harus diketahui dulu, atau ruang lingkup dalam keterampilan kognitif dasar ini sebagai prerequisite kemampuan dalam berhitung. Jadi aspeknya apa saja. Nah, karena ini ada beberapa aspek, sampean boleh menentukan aspek mana yang paling penting atau paling utama harus sampean asesmen. Gitu ya. Gitu. Boleh dipilih. Oke, gimana? Ada kesulitan? Nah, ini ya. Jadi
karena ini kan kalian menentukan juga di aspek kemampuan kognitif dasar ya. Jadi kalian sudah mengetahui secara teoritis ruang lingkupnya itu apa saja. Ada beberapa aspek yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah instrumen. Nah, karena ini beberapa aspek dan banyak ya, kalian boleh menentukan aspek yang paling penting itu yang mana. Dipilih salah satu. Iya, boleh salah satu. Karena masing-masing peserta didik kondisinya beda-beda. Mungkin untuk si A kemampuan klasifikasinya sudah baik, tetapi untuk si B mungkin belum baik. Nah, gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Nah, ini ya bisa diketahui. Pilih yang mana gitu yang lebih gampang kan? Oh, bukan berdasarkan itu, tetapi berdasarkan kebutuhan peserta didik, gitu ya. Jadi boleh dikembangkan semua kalau memang memungkinkan, sehingga untuk aspek kemampuan kognitif dasar ini bisa diketahui secara keseluruhan. Nanti bisa kita buat profilnya. Oh, ternyata si A ini pada aspek klasifikasinya sudah baik, sehingga tidak memerlukan intervensi. Untuk kemampuannya kurang baik, kemampuan ordering, korespondensinya ternyata sudah cukup baik. Nah, seperti itu. Jadi harus kita tentukan sehingga kita menentukan prioritas yang mana itu berdasarkan kondisi masing-masing peserta didik. Baik, setelah tadi kita melakukan proses diskusi, selanjutnya ada perwakilan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok mana? Oh, silakan. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi mungkin bisa disampaikan asesmen apa yang akan dikembangkan dalam kelompok Anda, kemudian bagaimana ruang lingkup dari aspek yang akan dikembangkan tersebut, mungkin indikatornya seperti apa, gitu ya, berdasarkan teori yang sampai temukan ya. Setelah berdiskusi dari teori-teori yang ada, kelompok kami memutuskan bahwa kami akan mengembangkan instrumen keterampilan kognitif dasar dari subbab keterampilan yang klasifikasi. Nah, itu indikator yang kita pakai. Yang pertama itu mengelompokkan objek berdasarkan warna, yang kedua mengelompokkan objek berdasarkan bentuk, dan yang ketiga mengelompokkan objek berdasarkan ukuran benda. Oke, baik. Nah, kemampuan kognitif dasar ini adalah sebagai prerequisite dari kemampuan berhitung. Jadi nanti selain aspek perkembangan kognitif dasar, kelompok ini juga akan menyusun dari aspek perkembangan akademiknya ya, dari kemampuan matematikanya ya. Iya, seperti itu. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, oke, baik. Bagaimana dengan perkuliahan kita hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke, bisa kita kesimpulkan bersama-sama ya bahwa proses asesmen itu adalah sebagai proses pengumpulan informasi ya, baik itu terkait potensi yang dimiliki peserta didik maupun hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, tujuannya untuk mengembangkan sebuah program ya, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Nah, oke, baik. Untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan, nanti kalian bisa membuka si Pejar ya. Lalu kalian mungkin bisa upload tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan di si Pejar untuk kita tindak lanjuti dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.